Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai decision tree. Nah, ada beberapa hal yang sebelum saya menjelaskan mengenai decision tree, yaitu machine learning, kemudian apa perbedaan antara machine learning dan statistical learning, kemudian konsep dasar klasifikasi, karena decision tree atau pohon keputusan itu merupakan salah satu metode pada klasifikasi. Kemudian bagaimana menggunakan R untuk decision tree. Nanti di decision tree ada ada beberapa jenis ya, salah duanya adalah ID3 sama C45. Nah, di sini kita tahu bahwa machine learning adalah sekumpulan metode yang digunakan komputer untuk membuat dan meningkatkan prediksi atau perilaku berdasarkan data. Nah, dari machine learning ini nanti dia akan terbagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised. Nah, yang supervised itu mengembangkan model prediksi berdasarkan data masukan dan keluaran. Jadi sebenarnya untuk yang supervised paling gampangnya kalau misalkan dia klasifikasi berarti sudah tahu variabel Y-nya atau prediktornya, baik klasifikasi maupun regresi seperti itu. Nah, sedangkan yang unsupervised itu menemukan representasi internal hanya dari data masukannya saja. Jadi di unsupervised itu hanya diketahui variabel X-nya saja. Nah, untuk yang supervised itu dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi sama regresi. Nanti di klasifikasi itu diketahui label yang menunjukkan kelas dari pengamatan, baik itu diskrit atau nominal atau ordinal, ya, semua yang dia termasuk kategori. Kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan pada himpunan training dan nilai-nilai. Jadi label kelasnya sudah ada atau Y-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah data baru diklasifikasikan berdasarkan himpunan training. Jadi ada biasanya datanya akan dibagi menjadi dua, yaitu training dan testing. Training untuk membuat modelnya, testing digunakan untuk melihat akurasi model yang telah dibangun dengan menggunakan data training tersebut, kita aplikasikan pada data testing sehingga kita tahu nanti akurasinya seperti apa. Nah, sedangkan untuk yang regresi, biasanya model-model fungsi yang bernilai kontinu atau Y-nya itu kontinu. Nah, di sini dia adalah untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui atau nilai hilang. Jadi tidak hanya pada nilai hilang aja, kita bisa memprediksi ke depannya itu atau ketika nilai X-nya berapa, Y-nya akan bernilai berapa. Seperti itu. Nah, pada unsupervised itu ada salah satu metodenya yaitu clustering ya. Ada perbedaan antara klasifikasi sama clustering. Kalau di klasifikasi itu labelnya diketahui, sedangkan di clustering itu label kelas data trainingnya tidak diketahui. Jadi di sini kita memasukkan semuanya. Barulah kita nanti membuat kelas-kelas barunya seperti apa. Kemudian di sini pada clustering diberikan suatu himpunan pengukuran, pengamatan, dan lain-lain dengan tujuan membentuk keberadaan kelas atau klaster dalam data. Jadi kita akan melihat apakah memang ada kecenderungan pembentukan kelompok atau tidak. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa metode baik untuk klasifikasi, regresi, sama clustering. Nah, metode yang kita pelajari pada mata kuliah data mining adalah decision tree, support vector machine, naive Bayes, KNN, neural network. Hati-hati, di sini KNN itu bukan K neural network, tapi K nearest neighborhood ya. Baru NN yang di bawahnya adalah neural network, kemudian SPR. Jadi kalau dia klasifikasi itu SPM, kalau regresi itu adalah SPR. Kemudian pada clustering nanti ada Cummings, Camedoid, dan juga hierarchical. Nah, ini adalah perbedaan antara machine learning dan statistical learning. Kalau machine learning itu sebidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Sedangkan statistika itu sebidang matematika, ya. Pemodelan statistika merupakan formalisasi hubungan antara variabel dalam data yang berupa persamaan matematis. Oleh karena itu dia lebih cenderungnya ke matematika. Sedangkan di machine learning yang namanya mesin itu biasanya menggunakan komputer. Nah, untuk di machine learning itu berurusan dengan membangun sistem. Jadi ada algoritma, kemudian modelnya seperti apa,
yang dapat belajar dari data dan observasi. Alih-alih instruksi yang diprogram secara eksplisit, misalkan aturan. Jadi, untuk di machine learning, dia fokusannya adalah algoritmanya seperti apa, optimasinya seperti apa, seperti itu. Sedangkan nanti kalau misalkan yang statistik, itu ada dua pemikiran utama, yaitu frekuentis dan Bayesian. Nah, kalau frekuensi itu biasanya berdasarkan yang statistika biasanya, dilihat dari distribusinya, baik frekuentis dan Bayesian, ya kan, berdasarkan probabilitas didapat dari distribusi, dan di bidang lainnya dari matematika yang berhubungan dengan prediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Nah, biasanya statistik itu menerapkan pada dimensi rendah ketika kita perlu mengetahui lebih banyak tentang data dan properti penaksir. Jadi, kita juga harus tahu kira-kira nanti hubungannya seperti apa, kayak gitu. Contoh umum properti penaksir termasuk nilai P, simpanan baku, interval kepercayaan, atau penaksir yang tak bias. Nah, catatannya di sini statistik menggunakan teori dan distribusi probabilitas. Yang paling mendasar perbedaan antara machine learning dan statistika learning itu adalah ketika di machine learning dia adalah optimasi. Sehingga di optimasi itu dia tidak melihat atau tidak ada asumsi harus berdistribusi apa. Sedangkan pada statistika itu kan dia melihat peluang, distribusi, dan lain sebagainya, p-value. Nah, itu berarti kita harus adanya asumsi distribusi itu biasanya harus terpenuhi, dan asumsi distribusi digunakan untuk pengujian parameternya. Sedangkan kalau machine learning, yang penting parameternya optimum atau parameternya dapat memperkecil errornya. Seperti itu. Ini adalah perbedaan antara machine learning dan statistical learning. Nah, ini jika ada beberapa hal yang kita lihat, kita bandingkan antara machine learning dan statistical learning, pendekatannya. Kalau machine learning algoritma, kalau statistical learning adalah generalisasi data, karena kita melihat dulu distribusi dari data, sehingga nanti akan mirip dengan populasi. Ilmunya kalau misalnya machine learning itu fitting data, pokoknya errornya kecil, tapi kalau statistical learning itu ada matematika dan teorinya. Jadi distribusinya apa, kemudian nanti seperti apa. Fokusnya kalau machine learning akurasi ya. Kalau statistika pengujian hipotesis dan interpretasi. Untuk ukuran biasanya machine learning itu big data, kalau statistical learning adalah himpunan logis. Untuk dimensinya machine learning tinggi, kalau statistical learning biasanya agak rendah. Inferensinya machine learning prediksi klasifikasi. Kalau di statistical learning nanti ada estimasi parameter ya, parameternya signifikan atau tidak, dan nanti prediksi sama errornya bagaimana. Untuk pemilihan model, biasanya kalau machine learning cross validation, kalau di statistical signifikansi parameter tadi. Alat analisis kalau machine learning itu langsung ke Python, kalau statistical learning itu ke R. Interpretasinya itu machine learning rendah ya, karena modelnya tidak bisa diinterpretasi, dan kadang-kadang juga karena dia merupakan sebuah aturan, atau bagaimana caranya supaya akurasinya tinggi, maka modelnya tidak bisa diinterpretasikan, seperti itu. Oleh karena itu rendah, kemudian kalau statistical learning itu tinggi. Jadi bisa diinterpretasikan nanti bagaimana hubungan antara yang ini dengan yang ini. Kita masuk ke konsep dasar klasifikasi sebelum ke pohon keputusan. Klasifikasi adalah suatu bentuk analisa data yang mengekstrak model yang mendeskripsikan kelas data penting. Nah, model seperti itu yang disebut pengklasifikasi atau memprediksi label kelas kategorikal. Jadi, boleh dia berubah diskrit karena kategori ya, dan tidak berurutan pun juga tidak masalah. Aplikasi khasnya yaitu persetujuan kredit pinjaman, karena kita tahu berarti ini nanti kelasnya adalah disetujui, tidak disetujui. Kemudian diagnosis medis, tumor merupakan kanker jinak atau ganas, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah klasifikasinya. Deteksi penipuan. Transaksi merupakan penipuan atau tidak. Biasanya ini adalah outlier atau bukan, kayak gitu.
kategorisasi halaman web, kategori yang mana? Nanti webnya itu masuk yang A, B, atau C seperti itu. Kemudian terdapat dua proses dalam klasifikasi. Yang pertama adalah konstruksi model, dan nanti hasil modelnya itu kita gunakan untuk memprediksi kasus yang lain atau data yang lainnya. Pertama yaitu konstruksi model. Kita harus menggambarkan dulu satu set kelas yang telah ditentukan. Jadi sudah ada kelasnya, kemudian setiap tuple atau sampel diasumsikan milik kelas yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan oleh atribut label kelas. Jadi misalkan nanti dia kelasnya adalah dilihat dari jenis kelamin. Nanti setiap sampelnya atau setiap pengamatan itu harus ada label kelasnya. Tidak boleh tidak ada. Nah, nanti set tuple yang digunakan untuk konstruksi model adalah himpunan training. Nanti kalau datanya ada 100, kita bagi jadi dua, mana yang data training dan mana yang data testing. Model tersebut diinterpretasikan sebagai aturan klasifikasi, bahan keputusan atau rumus matematika. Nah, ini adalah misalkan ini yang sudah data training, ada namanya siapa, rankingnya berapa, kemudian sudah berapa lama ngajar, dan dia sudah tenur, sudah pensiun atau belum, kayak gitu. Nah, di sini kita ingin mengklasifikasikan ranking sama lama dari mengajarnya ke turnetnya. Nah, kita menggunakan sebuah algoritma klasifikasi, baru kita klasifikasikan sini ya. Jadi ranknya jika profesor atau lebih dari 6, maka turnetnya yes. Nah, ini adalah sebuah aturannya. Seperti itu. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari data training. Itu merupakan konstruksi model. Nah, untuk penggunaan model yaitu untuk mengklasifikasikan masa depan atau objek yang tidak diketahui. Estimasi akurasi model yang pertama adalah label yang diketahui dari sampel tes dibandingkan dengan hasil diklasifikasikan dari model. Jadi, karena kita tadi datanya dibagi menjadi dua, yaitu training dan testing. Yang testingnya kita anggap Y-nya tidak ada. Baru kita gunakan model yang sudah kita buat ya untuk memprediksi Y-nya, baru kita lihat nanti akurasinya seberapa. Kemudian rate ketepatan adalah presentasi himpunan sampel tes yang diklasifikasikan dengan benar oleh model. Jadi di sini kita tadi kan melihat ketepatannya ada berapa persen kayak gitu. Himpunan tes atau testing data adalah independen dari himpunan training. Jadi jika tidak overfitting, jadi harusnya memang benar-benar berbeda dari yang data training. Jika akurasi diterima menggunakan model untuk klasifikasi data baru. Jadi kalau misalkan ya, kita tentukan bahwa akurasi minimal itu adalah 75%. Kemudian dari model tadi kita tahu bahwa akurasinya atau rate ketepatannya adalah 80%. Maka ini adalah lebih besar daripada 75%. Oleh karena itu, model tersebut bisa kita gunakan untuk kedepannya. Nah, baru kita melakukan estimasi ulang untuk semua datanya dan nanti ketika ada data baru, itu baru dimasukkan ke model yang baru tersebut. Menggunakan semua data, yaitu data training dan data testing. Nah, catatan di sini, himpunan tes digunakan untuk memilih model. Jadi, ketepatan dari model jangan lihat dari data training saja, tapi mohon dilihat dari data testingnya. Seperti itu. Maka, nanti data testing itu disebut dengan himpunan validasi atau tes. Nah, dari data testing, kita tahu ini anggap aja tidak ada ya. Kemudian kita menggunakan modelnya tadi. Kemudian nanti dari sini, itu keluarlah turnetnya. Nah, nanti kita hitung berapa ya. Berapa yang benar. Kalau berapa yang benar sudah, maka nanti dilihat ketepatannya berapa persen. Kalau persenannya sudah melebihi dari targetnya kita, maka bisa kita gunakan untuk yang data yang baru. Misalkan Jeff itu adalah seorang profesor dan 4. Berdasarkan dengan aturan yang tadi, yaitu jika profesor atau years-nya itu lebih besar daripada 6, maka turnetnya adalah yes. Maka karena ini salah satunya terpenuhi, yaitu profesor, maka turnetnya dari Jeff adalah iya. Ya. Kita lanjut ke pohon keputusan. Di pohon keputusan itu dikembangkan oleh Leo Bremen, Jerome H. Friedman,
Richard S. Olson, and Charles G. pada 1984. Nah, sebuah pohon keputusan disebut juga dengan pohon prediksi. Menggunakan struktur pohon untuk mengspesifikasikan urutan keputusan dan konsekuensi. Nilai-nilai output dari pohon keputusan dapat kategori ataupun kontinu. Jadi nanti ada yang kategori dan bisa saja kontinu. Tapi lebih banyak yang kita bahas adalah ke kategori karena fokusannya kita adalah ke klasifikasi. Pohon keputusan memiliki dua macam, yaitu pohon klasifikasi biasanya berlaku untuk variabel output yang kategori. Pohon regresi dapat berlaku untuk variabel output yang numerik atau kontinu. Mengapa pohon keputusan populer? Karena yang pertama adalah kecepatan pembelajarannya relatif cepat daripada metode klasifikasi lainnya. Tapi sekarang dengan adanya bantuan komputer, bisa jadi semuanya bisa lebih cepat ya, kecuali untuk big data. Itu lihat spesifikasi dari laptopnya juga. Dapat dikonversi menjadi sederhana dan mudah untuk memahami aturan klasifikasi. Karena sudah kelihatan, jadi ini bisa diinterpretasikan jika apa, maka apa, jika apa, maka apa. Seperti itu. Dapat menggunakan query SQL untuk mengakses database. Biasanya memang pohon keputusan banyak digunakan di query SQL. Akurasi klasifikasi yang sebanding dengan metode lain. Jadi tidak harus metode yang expert itu yang lebih baik daripada metode yang lama seperti pohon keputusan. Nah, di struktur pohon keputusan ya itu hampir sama seperti ini. Jadi misalkan nanti di sini Y-nya adalah keputusan untuk membeli laptop. Ada yang yes, ada yang no. Nah, untuk variabel X-nya ada 3, yaitu jenis kelamin, pendapatan, dan usia. Nah, untuk bentuk pohonnya seperti ini, kemudian nanti dari kotak-kotakannya saja itu bahasanya atau istilahnya adalah node ya, node. Nah, node ini nanti dia memiliki cabang atau branch. Nah, branch itu adalah cabangnya atau outcome of text. Nah, dari sini barulah nanti kita lihat branching dari node atau simpul disebut dengan split. Jadi, cabangnya ini itu bahasanya bisa juga dengan split. Ya. Kemudian yang paling bawah dulu, kita lihat paling atas dulu ya. Kita lihat dari paling atas. Jadi, ketika kita memutuskan, itu variabel apa yang pertama yang perlu kita pertimbangkan? Dari sini kelihatan adalah yang paling tinggi yaitu jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin itu termasuk root atau top internal node ya. Kalau kita tahu tadi node-nya itu adalah yang di dalam dan ini adalah X, oleh karena itu dia adalah internal. Dan dia paling atas oleh karena itu top atau root ya. Setelah itu nanti dia mencabang menjadi 2. Jenis kelamin Anda apa? Perempuan atau laki-laki? Kalau perempuan berarti yang ke kiri. Kalau laki-laki berarti yang ke kanan. Nah, jika sudah pendapatan sama usia itu juga internal node. Jadi tidak ada topnya ya. Jadi dia adalah X-nya, yang lain itu apa. Kemudian untuk yang keputusan yang terakhir itu adalah leaf node. Jadi kalau yang paling tinggi sendiri adalah top. Yang di tengah-tengah itu internal, kalau yang di terakhir itu adalah leaf ya. Dimana kita tahu internal node adalah keputusan atau titik tes. Setiap node internal mengacu ke suatu variabel output atau suatu atribut. Jadi nanti hasil akhirnya ketika sudah dia mencabang ada variabel baru atau sudah termasuk ke keputusannya. Seperti itu. Dari sini kita tahu tadi contohnya adalah jenis kelamin. Kalau kita perempuan berarti ke sini baru kita lihat pendapatannya. Kalau pendapatannya lebih dari 5 juta, berarti kita tidak perlu membeli laptop. Seperti itu. Berarti keputusannya orang tersebut tidak akan membeli laptop. Oke. Nah, dari sini kita lihat sebelum ke variabel Y-nya itu hanya ada jenis kelamin ke pendapatan. Jadi di sini kita hanya tahu hanya cuma satu langkah saja, maka depth-nya itu adalah 1. Depth dari suatu node adalah banyaknya langkah minimum yang diperlukan untuk mencapai node dari akar. Jadi ini adalah akar ya tadi ya. Jadi di sini cuma satu saja, yaitu jenis kelamin ke pendapatan atau jenis kelamin ke usia.
Nah, di algoritma pohon keputusan itu adalah bisa dibangun top-down rekursif dengan cara membagi dan mengatasi. Nah, pada awalnya semua contoh training adalah pada akar ya. Kemudian atribut adalah kategori. Contohnya yaitu dipartisi secara rekursif berdasarkan atribut yang dipilih. Nah, nanti atribut tes dipilih atas dasar ukuran heuristik atau statistik. Misalkan nanti ada yang namanya information gain. Seperti itu. Kondisi untuk menghentikan partisinya. Yang pertama adalah semua kondisi ini harusnya terpenuhi. Semua sampel untuk node yang diberikan memiliki kelas yang sama. Jadi algoritma itu kalau misalkan ada yang berbeda, dia akan looping lagi. Sampai dengan kelas antara yang asli dengan yang prediksi itu sama. Kemudian tidak ada atribut yang tersisa untuk partisi lanjut. Misalkan variabelnya sudah selesai semuanya, ya sudah. Berarti kita tidak bisa membuat cabang lagi. Tidak ada sampel yang tersisa. Jadi setiap pengamatan pada data training itu semuanya sudah digunakan. Nah, ada 3 parameter dalam algoritma pohon keputusan. Yang pertama adalah sebenarnya kita mau mempartisi datanya seberapa banyak. Ya, atau kelasnya yang terkaitnya berapa banyak. Kemudian list atributnya atau X-nya itu apa aja. Metode seleksi atributnya itu apa? Yang terbaik ya, membagi tupel data ke dalam kelas individu. Nah, kriteria ini terdiri dari atribut pemisahan dan mungkin titik pisah atau subset pemisah. Jadi pemisahnya nanti apa tergantung dengan apa yang kita pilih. Nah, algoritmanya yang pertama membentuk sebuah node N, 2 jika tabel ada pada D, di mana semua kelasnya sama maka N sebagai leaf node dan dengan label C. Jadi kita perlu melihat terlebih dahulu ya. Kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada satu variabel ya yang kategorinya itu sudah sesuai dengan label Y-nya. Kalau sudah ada, berarti stop di situ itu yang dijadikan root. Misalkan ya, jadi ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semua laki-laki membeli laptop. Semua perempuan tidak membeli laptop. Nah, itu kita jadikan root-nya. Itu adalah langkah yang nomor 2. Nah, jika list atribut kosong, maka N sebagai leaf node dan label kelas majority di D sebagai kondisi terminasi. Kemudian yang keempat, gunakan metode seleksi atribut untuk menemukan kriteria pemisah terbaik. Kemudian yang kelima adalah memberikan label node N dengan kriteria pemisah. Jika discrete, maka cabangnya jelas dilihat dari kategorinya. Kalau continue, nanti harus ada kurang dari atau lebih dari untuk pemisahnya. Jika bernilai discrete dan binary tree, cuma 2 cabangnya, maka pemisahnya sesuai dengan metode seleksi atribut. Jadi kalau misalkan lebih dari 2, itu ya lumayan susah ya. Jika atribut pemisah bernilai diskrit dan diperbolehkan banyak cabang, lebih dari 2, maka list atribut sama dengan list atribut dikurangi atribut pemisah ya. Nah, untuk setiap keluaran C dari kriteria pemisah, maka kita yang pertama tentukan DJ-nya sebagai himpunan data tabel di D keluaran terbaik C. Jika DJ kosong, maka lampiran leaf label dengan kelas mayoritas di D ke node N. Selain itu, berilah node dan kembali pada langkah 1 ke node N. Baru kembali juga ke langkah 1. Nah, secara banyaknya atau secara bahasa Inggris di bukunya itu seperti ini ya. Oke, nah kita bagaimana untuk mengukur seleksi atribut? Kita sudah tahu tadi sudah disebutkan ya, ada yang namanya seleksi atribut untuk percabangannya. Nah, seleksi atribut atau ukuran pemisah atribut adalah heuristik untuk memilih kriteria pemisah yang terbaik. Memisahkan partisi data tertentu D dari tabel pelatihan berlabel kelas individu ya. Nah, di sini langkah-langkah pemilihan atribut juga dikenal sebagai aturan pemisah karena mereka menentukan bagaimana tabel pada node tertentu akan dipisahkan. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 ukuran pemisah ya. Yang paling populer yaitu information gain, gain ratio, sama Gini index. Nah, untuk yang gain information gain itu bahasanya ya, nama metodenya itu adalah ID tree. Jadi ketika kita menggunakan ID tree, maka secara otomatis
Untuk mengukur seleksi atributnya yang digunakan adalah information gain. Ya, dia menggunakan perolehan informasi sebagai ukuran pemilihan atributnya. Atribut dengan perolehan informasi tertinggi dipilih sebagai atribut pemisah untuk not M. Atribut ini meminimalkan informasi yang diperlukan untuk mengklasifikasikan tupel di partisi yang dihasilkan dan mencerminkan keajakan atau ketidakmurnian atau impurity, ya. Paling sedikit di partisi ini. Nah, pendekatan seperti itu meminimalkan jumlah pengujian yang diharapkan yang diperlukan untuk mengklasifikasikan tupel tertentu dan menjamin bahwa pohon sederhana, ya, atau decision tree tadi, tetapi tidak harus yang paling sederhana itu pasti ditemukan. Nah, ini misalkan PI adalah probabilitas yang sembarang tupel di D milik kelas CI akan diestimasi dengan CID harga mutlak dibagi dengan harga mutlak D. Nah, sebelum ke situ kita akan melihat expected information, atau bahasanya adalah entropi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu tupel di D, ya. Nanti expected information atau entropi itu disimbolkan dengan info D. Info D sama dengan minus jumlahan I sama dengan 1 sampai M, PI log 2 PI. Nah, informasi dibutuhkan setelah menggunakan A untuk dibagi D ke dalam P partisi. Untuk mengklasifikasikan D, kita bisa nulisnya adalah seperti ini. Jadi ada info A, D itu sama dengan J, jumlahan J sama dengan 1 sampai P, harga mutlak DJ per harga mutlak D dikalikan info DJ. Info DJ-nya ini berasal dari yang ini. Setelah ketemu dari info D sama info AD, maka kita bisa menghitung informasi gain-nya, yaitu gain A sama dengan info D dikurangi info AD. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kita sama dengan tadi, ada age, income, student, credit rating itu adalah X-nya, kemudian Y-nya adalah by computer, yes sama no. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan kita ambil salah satunya aja, yaitu age, ya. Kita ambil usia. Usia di sini ada 3 kategori, kemudian saya hitung yang kategorinya kurang dari sama dengan 30, itu ada 2, yang yes-nya, no-nya itu ada 3. Sedangkan usia 31 sampai 40, itu yes-nya ada 4, no-nya ada 0. Kalau yang lebih dari 40, itu yes-nya ada 4, no-nya ada 2. Nah, nanti di total yes itu kan 9 dari 14, ya. Kita lihat ini, 2 tambah 4 tambah 4. Sorry, ini 4 atau 3 ya? Oke, 9 berarti 2, 4, 3 ya. Kemudian total no-nya yaitu 3, 0, dan 2, yaitu 5 dari 14. Berarti kita bisa membuat info D itu sama dengan yang 9 sama 5. Yang ininya aja, info D itu adalah secara keseluruhan dari variabel D-nya ya, 9 dan 5. Dapat dari mana? Berarti ini 9 dan 5, PI-nya itu adalah 9, untuk yang 9 berarti kan 9 per 14. Untuk yang 5 itu berarti 5 per 14. Berarti ini minus 9 per 14 log 9 per 14 dikurangi 5 per 14 log 5 per 14. Nah, hasilnya info D-nya adalah 0,940. Ini masih info D. Sekarang bagaimana untuk info H-nya? Setelah itu kita catat di sini ya info D-nya. Baru kita lihat untuk yang H kurang dari 30. Nah, kurang dari 30 berarti ada 2 dan 3. Berarti totalnya 2 dan 3 itu adalah 5. Maka kita dengan cara yang sama, info D, ya, kita menghitung untuk minus 2 per 5, 2 per 5, dan 3 per 5. Ketemulah ini, ya. Kemudian kategori 31 sampai 40, 4 tambah 0, 4, berarti ini 4 per 4, 0 per 4, hasilnya 0. Kemudian yang lebih dari 40, ini adalah 3. Sorry, berarti ini ada yang salah hitung ya dari awal. Misalkan ini 4 aja, enggak apa-apa karena seterusnya adalah 4. Berarti ini 4 per 6 ya. 4 tambah 2 adalah 4 per 6. Ini 2 per 6. Dan sebelumnya masukkan ke 4 aja. Nah, setelah tahu untuk semua usianya, barulah kita masukkan ke info H-nya. Info H itu tadi yang D per DJ ya.
DJ per D. Nah, 5 per 14 dikalikan I 23. 5 per 14 ini dapat dari mana? Karena age itu ada 3 kategori, yaitu kurang dari 30, 31 sampai 40, dan lebih dari 40, maka 5 per 14 itu diperoleh dari yang age-nya kurang dari 30 ada sebanyak 5, total semuanya ini adalah 14. Oleh karena itu ini adalah 5 per 14 dari info untuk yang 23. Info 23 itu yang ini, berarti kita masukkan yang ini angkanya. Nah, kemudian untuk kategori yang age yang kedua yaitu 31 sampai 40 itu adalah 4 per 14. Kemudian untuk yang lebih dari 40, 3 tambah 2 ya. Berarti 3 tambah 2 yang betul di sini 3 tambah 2 adalah 5 per 14. Setelah kita memperoleh info age, maka kita bisa membuat atau menghitung information gain-nya atau gain dari age-nya. Yaitu info D dikurangi info age dari D, hasilnya adalah 0,246. Nah, dengan cara yang sama, karena kita tahu tadi ini adalah ada variabelnya adalah age, income, student, sama credit rating, maka yang age-nya kita sudah menghitung, tinggal income, student, sama credit rating dengan cara yang sama seperti ini adalah hasilnya. Dari sini baru kita lihat ya, nilai gain terbesar itu yang akan dijadikan top internal node ya, itu yang akan kita pilih terlebih dahulu. Dari sini kita lihat 0,246, 0,029, 0,15, 0,046. Berarti yang paling besar adalah age, sehingga age yang menjadi top internal node-nya. Nah, setelah kita tahu age-nya, kita bagi jadi 3 kategori di sini ya, yaitu kurang dari 30, 31 sampai 40, sama lebih dari 40. Nah, dari sini kita lihat apakah ada by computersnya yang dia adalah sama semuanya. Untuk yang kurang dari 30 masih ada perbedaan, untuk yang lebih dari masih ada perbedaan, sedangkan untuk yang 31 sampai 40 semuanya yes. Maka karena semuanya yes, ini bisa kita ganti dengan by komputernya adalah yes. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung dulu yang di sebelah sini. Jadi ini gunakan data tersendiri, di mana kita tinggal menghitung kembali info dari income, kemudian info income D, kemudian gain dari G, gain student, gain rating, credit rating. Dari situ manakah gain yang paling besar itu untuk percabangannya kembali. Itu untuk yang di sini. Gunakan pula untuk yang di sebelah kanannya. Jadi ini kita anggap data baru. Dengan cara yang sama kita cari gain dari income, student, sama credit ratings. Kemudian nanti dia akan memilih variabel yang mana yang akan dijadikan node-nya. Seperti itu. Nah, misalkan atribut A adalah suatu atribut yang bernilai kontinu, harus menentukan titik splitnya, split terbaik untuk A. Jadi, kalau bagaimana Bu? Kalau ini X kan dia sudah dikategorikan, yaitu kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40, kemudian lebih dari 40, maka nanti gimana kalau misalkan dia beneran angka, belum kategori. Nah, yang pertama kita akan mengurutkan dulu nilai dari A ya, secara urutan meningkat. Nah, biasanya titik tengah antara masing-masing pasangan nilai yang paling berdekatan dipandang sebagai titik splitnya yang mungkin. Contohnya nanti ini adalah AI plus 1 dibagi 2. Itu adalah titik tengah antara AI dan AI plus 1. Kemudian titik dengan persyaratan expected information minimum untuk A dipilih sebagai titik split dari A. Jadi A di sini adalah variabel X-nya, bukan variabel Y-nya ya. Tapi kita tetap harus lihat Y-nya, karena nanti dia dijadikan sebagai titik splitnya. Nah, split D1 adalah himpunan tabel di D memenuhi A kurang dari sama dengan titik split, dan D2 adalah himpunan tabel di D memenuhi A lebih besar titik split. Jadi di sini adalah contohnya ya, X-nya ini sudah saya ubah ke dalam suatu angka. Kemudian langkah yang pertama itu kan harus mengurutkan secara meningkat. Jangan lupa back komputernya juga diurutkan. Nah, hasilnya seperti ini. Baru nanti kita lihat splitnya. Nah, splitnya ini no, yes, no, no, ini anggap aja no semua.
baru ke yes semua. Nah, berarti ini bisa dijadikan split. Setelah yes semua, baru ke no semua. Berarti ini juga bisa dijadikan split. Ada dua kemungkinan yang ada pada sini. Boleh kita menggunakan satu atau kita menggunakan dua. Kalau misalkan kita menggunakan satu, titik pemisahnya ini ya, 2 tambah 29 bagi 2 yaitu 28,5. Dan titik pemisah yang kedua adalah 46 ditambah 50 bagi 2 yaitu 48. Nah, dari sini kita akan membuat kategorinya. Jadi ini kita kategorikan menjadi 3. Hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian ininya tetap ya. Setelah itu kita akan menghitung info HD-nya. Apakah dia akan minimum atau tidak. Nah, kalau minimum berarti kita gunakan yang itu. Kalau tidak ya berarti tidak. Kita cari yang paling minimum. Seperti itu. Nah, selain di information gain, itu kita juga bisa gain ratio. Nah, gain ratio itu nama metodenya adalah C45. Jadi dia adalah penerus dari ID3, di mana menggunakan perluasan perolehan informasi yang dikenal dengan rasio perolehan atau gain ratio, yang mencoba untuk mengatasi bias. Ya, algoritma C45 memperkenalkan sejumlah perbaikan atas algoritma ID3 asli. Dengan perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, data dapat menangani data yang hilang. Jadi dia bisa saja ada yang missing. Jika catatan training mengandung nilai-nilai atribut yang tidak diketahui, C45 mengevaluasi gain untuk suatu atribut dengan pertimbangkan hanya catatan di mana atribut tersebut didefinisikan. Yang kedua adalah atribut kategorik maupun kontinu didukung oleh C45. Kalau ID3 sepertinya hanya kategori saja. Nah, nilai dari suatu variabel kontinu adalah diurutkan dan dipartisi. Jadi cara yang seperti tadi itu sama aja di C45. Untuk catatan yang bersesuaian dari setiap partisi, gain dihitung dan partisi yang memaksimalkan gain dipilih untuk split berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun suatu pohon yang dalam dan kompleks yang akan menyebabkan overfitting. Hati-hati ya, karena algoritma C45 menuliskan masalah overfitting dalam ID3 dengan menggunakan teknik bottom up, disebut sebagai pruning, untuk menyederhanakan pohon dengan menghapus the least digit nodes and branch. Nah, untuk gain ratio itu menerapkan semacam normalisasi untuk memperoleh informasi menggunakan nilai informasi terpisah yang didefinisikan secara analogi dengan info D seperti ini. Ini bahasanya kita ganti yaitu split info A. Tapi rumusnya tetap sama dengan info D. Ya. Info D atau info AD ini ya rumusnya. Yang benar info AD ya. Coba kita cek kembali. Nah, info AD yang seperti itu. Sedangkan untuk yang info D adalah PI log 2 PI. Nah, sebenarnya info D sama info AD ini sama aja. Tapi kan kita tahu tadi kalau info D ini digunakan atau kita menghitungnya adalah untuk setiap yang info saja itu adalah untuk yang semuanya, yes or no secara total dari age-nya. Tapi kalau misalkan yang info AD, info age-nya itu adalah setiap variabelnya. Seperti itu. Nah, sudah kita lanjut ya. Nah, nilai ini mewakili informasi potensial yang dihasilkan dengan menyisakan kumpulan data pelatihan atau data ke dalam partisi B sesuai dengan hasil V dari perhitungan pengujian atribut A. Perhatikan bahwa untuk setiap hasil, ia mempertimbangkan jumlah tapel yang memiliki hasil tersebut sehubungan dengan jumlah total tapel DJ. Nah, ini berbeda dengan perolehan informasi yang mengukur informasi sehubungan dengan klasifikasi yang diperoleh berdasarkan pembagian yang sama. Gain ratio didefinisikan sebagai gain ratio ini sama dengan gain A dibagi split info AD. Nah, kita tahu tadi kalau misalkan information gain itu hanya selisih. Tapi kalau gain ratio itu gain dibagi dengan split. Gainnya itu apa? Kita lihat gainnya. Oke, ada ya. Gainnya itu tersendiri ya. Gain A per split info A. Nah, atribut dengan rasio penguatan maksimum dipilih sebagai atribut pemisah. Jadi gain rasio yang maksimum itu yang digunakan untuk pemisah. Perhatikan bagaimanapun bahwa ketika informasi pemecahan mendekati 0 atau split info A-nya 0,
rasio menjadi tidak stabil. Jadi hati-hati untuk yang split info A. Batasan ditambahkan untuk menghindari hal ini, di mana perolehan informasi dari pengujian yang dipilih harus besar. Setidaknya sebesar perolehan rata-rata dari semua pengujian yang diperiksa. Jadi harus ada minimal datanya. Dengan menggunakan data yang sama, kita hitung dulu ya income-nya dulu. Nah, di income ya, itu bisa kita peroleh dari sini, yaitu totalnya hampir sama dengan sebelumnya. Split info income itu adalah totalnya ada 14, di mana nanti di sini 4/14 ya, kemudian 6/14, 4/14. Itu hasilnya tadi ini 1,557. Nah, untuk menghitung gain-nya dari income itu adalah 0,029. 0,029 itu dapat dari mana, Bu? Kita peroleh dari sini ya. Jadi tetap kita harus menghitung dari info biasa, kemudian info income, karena kita tadi income, kemudian baru kita bisa menghitung nilai gain income. Jadi dari information gain-nya. Oleh karena itu, barulah kita menghitung gain ratio, yaitu gain dibagi dengan split info D. Yaitu gainnya adalah 0,029 dibagi dengan 1,559, hasilnya adalah 0,019. Nah, ini nanti bandingkan gain ratio untuk yang income dengan gain ratio yang age, gain ratio student, sama gain ratio untuk credit rating. Manakah yang paling besar? Nah, itu yang akan dipilih sebagai root-nya atau sebagai node pertama kali. Nah, langkah berikutnya hampir sama dengan sebelumnya. Hanya keputusan node mana yang akan dipilih atau variabel mana yang dipilih untuk sebagai node pertamanya, itu yang membedakan antara gain ratio sama information gain yang sebelumnya. Nah, kita ketambahan satu lagi, yaitu Gini index atau indeks Gini. Metodenya namanya adalah chart atau IBM Intelligent Miner ya. Dia menggunakan notasi yang dijelaskan sebelumnya. Indeks ini mengukur ketidakmurnian atau impurity dari D, partisi data atau sekumpulan tabel pelatihan ya. Nah, untuk menghitung Gini indeks itu Gini D sama dengan 1 minus sigma I sama dengan 1 sampai M PI kuadrat. Di mana PI adalah peluang setiap pengamatan pada D yang termasuk dalam kelas CI dan diestimasi dengan CID per D. Nah, Gini indeks mempertimbangkan pemisahan binar untuk setiap atributnya. Jadi kalau kita menggunakan metode chart, itu dia memisahkan hanya binar saja. Jadi artinya ada 2 cabang saja, tidak bisa lebih. Saat mempertimbangkan pemisahan binar, perlu menghitung jumlah bobot ketidakmurnian dari setiap partisi yang dihasilkan. Misalkan, jika binar memisahkan A, partisi D menjadi D1 dan D2, indeks Gini D yang diberikan dari partisi tersebut adalah seperti ini. Jadi, untuk Gini AD itu adalah D1 per D dikalikan dengan Gini-nya ditambahkan yang seperti itu lagi. Untuk atribut dengan nilai diskrit, subset yang memberikan indeks Gini minimum untuk atribut tersebut dipilih sebagai subset pemisahnya. Jadi nilai dari Gini A itu harus yang paling minimum yang digunakan untuk variabel yang baru. Untuk atribut bernilai kontinu, setiap kemungkinan titik pisah harus dipertimbangkan. Jadi caranya sama dengan sebelumnya, tapi perhitungannya kita melihat dari nilai Gini-nya. Strateginya mirip dengan informasi gain, di mana data diurutkan, baru cari titik tengah antara setiap pasangan berdekatan, diambil sebagai kemungkinan untuk titik pisahnya, baru kita hitung indeks Gini dan gunakan yang paling minimum untuk pemisahannya. Pengurangan ketidakmurnian yang akan ditimbulkan oleh pemisahan binar pada atribut A dengan nilai diskrit atau kontinu. Jadi di sini delta Gini A sama dengan Gini D dikurangi Gini AD. Atribut yang memaksimalkan pengurangan ketidakmurnian atau setara memiliki indeks Gini minimum itu dipilih sebagai atribut pemisahan. Nah, atribut ini dan subset pemisahannya, yaitu untuk atribut pemisah bernilai diskrit atau titik pisah, itu untuk yang kontinu bersama-sama membentuk kriteria pemisahan. Nah, ini contohnya. Kita lihat di back komputer, itu sebenarnya
ada dua kategori yaitu yes dan no. Kita hitung untuk semuanya 5 sama 9. Berarti nanti Gini D-nya itu adalah 1 dikurangi 5 per 14 sama 9 per 14. Hasilnya 0,459. Kemudian untuk kita contohkan untuk variabel income. Di mana income itu ada yes, ada low, medium, high ya. Kemudian kita hitung yes, no-nya dan totalnya berapa. Nah, untuk Gini income dari D itu adalah sebenarnya pada income itu ada 3 kategori, low, medium, dan high. Akan tetapi pada Gini index, masih diingat bahwa di Gini index kita kemungkinannya ada 2 ya. Percabangannya hanya ada 2, oleh karena itu nanti mengkelompokkan income-nya yaitu 2. Yang pertama adalah high, ya kelompok pertama, kelompok kedua adalah low dan medium. Jadi low dan mediumnya kita jumlahkan, 4 tambah 6 itu adalah 10. Ini totalnya adalah 14. Jadi 10 per 14 kalikan Gini D1. Gini D1 dapat dari mana? Baru kita hitung ya. Ini dijumlahkan 7, ini dijumlahkan 3. Berarti 7 per 10, 3 per 10. Itu adalah Gini D1. Sedangkan untuk yang D2, partisi yang kedua itu adalah punyanya high, yaitu 4 per 14. Untuk Gini D2-nya itu berarti 2 per 4 sama 2 per 4. Nah, hasilnya nanti di sini adalah 0,443. Nah, ini adalah untuk yang Gini income anggota high D sama dengan Gini income 1 D. Karena kita tahu ini adalah yang pertama. Nah, kemungkinan lain untuk pemotongan biner pada income, tadi kan karena kita motongnya itu low dan mediumnya dijadikan 1, ya, ini low dan mediumnya dijadikan 1, hasilnya adalah 0,443, ya, karena ini yang sendirian cuman high, berarti ini high. Kemudian kalau misalkan low dan high-nya dijadikan 1, baru kelompok keduanya itu medium, berarti ini yang kedua adalah 0,456. Kemudian kalau misalkan kita coba medium dan high-nya kita gabungkan jadi 1, kemudian low-nya sendiri berarti ini adalah 0,450. Nah, sehingga split binary untuk income adalah low, medium, dan high. Jadi dari mana kita ambil low, medium, dan high? Karena nilai Gini-nya yang paling minimum. 0, low medium. Low medium ini ya, berarti low, medium, dan high. Dia 0,443. 443. Sedangkan ini adalah 45. Seperti itu. Nah, lakukan perhitungan yang sama untuk variabel lainnya sehingga nanti diperoleh age-nya itu pemisahannya adalah youth digabungkan dengan senior dan middle age. Kemudian student-nya itu sudah 2, kemudian credit rating-nya itu juga sudah 2. Berdasarkan keempat variabel atau atribut, Gini yang paling kecil adalah age ya. Di sini Gini-nya 0, age-nya itu adalah 0,375. Nah, ini hati-hati ya. Ini lebih kecil daripada ini, berarti student-nya yang harusnya ya. Oleh karena itu, mungkin ini saya salah ketik ya. Oleh karena itu yang di sini Gini-nya lah yang paling kecil ya. Sehingga nanti youth, senior, atau middle itu dengan reduksi impurity-nya nih. Sorry, berarti kita lihat yang paling kecil itu adalah delta Gini A-nya. Jadi kalian perlu menghitung nilai dari sininya. Oleh karena itu kita pilih yang paling besar yaitu 0,375 karena dia sebagai pengurang ya. Masih ingat di sini Gini A-nya sebagai pengurang, sedangkan Gini D-nya tetap. Oleh karena itu kita bisa saja bilang bahwa indeks Gini-nya kita ambil yang paling besar. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk ke pohon keputusan menggunakan R ya? Yang pertama adalah mengimport data. Kita panggil dulu menggunakan function read tabel ya. Kita taruh di mana posisi foldernya di D, kemudian data saya berupa txt, header-nya adalah true. Baru kita lihat datanya seperti apa, head-nya aja. Jadi beberapa urutan di awal, dari sini kita tahu IP-nya itu adalah variabel Y-nya atau kategorinya. Ini saya buat 112, berarti dia langsung angka. Kemudian clean data set-nya, kalau misalkan ada yang missing, karena tidak ada yang missing, berarti kita tidak perlu. Kemudian kita buat training testingnya. Nah, kita lihat dulu ada berapa banyak datanya, ada 50, berarti kita aja
kita ambil ya, kita buat dulu angka 1 sampai 50, kita ambil 10 sebagai data testingnya secara acak ya. Itu menggunakan function sampel. Kemudian nanti untuk yang trainingnya kita kurangi angka yang tadi atau baris yang sebagai sampelnya tadi. Sedangkan testingnya adalah baris yang sampel. Nah, ini adalah yang untuk data trainingnya. Kemudian kita akan membangun model menggunakan data training. Nah, kita menggunakan library AirPath ya. Kemudian fit CT fungsinya AirPath. Nah, IP itu variabel Y-nya, X-nya adalah usia, jarak, waktu jalan, waktu kampus, waktu belajar, sama skala makan. Metodenya adalah kelas, datanya adalah train. Nanti di sini silakan kalian kalau mau ditambahkan, berarti nambahkan parameter list, yaitu split information. Nah, ini untuk kalau kita menggunakan information gain. Nah, metode itu atur untuk kelas, karena berarti kita akan membuat suatu klasifikasi. Kemudian param itu information untuk menggunakan information gain, sama Gini index itu untuk yang gunakan Gini untuk Gini index. Tadi kan ada 3, ada information gain, ada gain ratio, sama Gini index. Untuk yang rasionya tidak ada di sini, hanya ada information gain sama Gini index. Ini adalah hasilnya ya, nanti hasil dari ininya. Kemudian dari sini kita lihat plot fit CT-nya. Jadi kita buat untuk pohon keputusannya ya. Ini nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita tahu nanti yang paling utama adalah waktu belajar. Nah, waktu belajar itu jika lebih dari sama dengan 210, maka nanti di sini dia itu akan masuk kelompok 1. Satunya yang ini ya. Kemudian masuk kelompok 2 itu yang ini. Nanti di kelompok 2 berarti kita bagi dulu waktu di kampusnya berapa lama. Kalau lebih dari 75 iya berarti ke jarak. Jaraknya berapa jauh. Kalau kurang dari 1,5 berarti masuk kategori 1. Ini masuk kategori 3. Terus ini apa Bu? 23/17. Berarti nanti yang masuk kategori 1 itu adalah 23. Seperti itu. Dimana nanti ini ada 10, 0. 10, 0 itu yang kategori 1 ada 10. Yang kategori 2 itu ada 0. Seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi tree-nya. Bu, ini apakah dipotong? Enggak ya. Jadi ini harus secara keseluruhan. Jadi di sini kita tahu variabel yang mempengaruhi hanya waktu belajar, waktu ke kampus, sama jarak. Itu saja yang akan mempengaruhi dari pohon keputusan IP-nya kumlot atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita akan memprediksi menggunakan data testingnya tadi. Kita menggunakan function predict. Fit CT itu adalah hasil dari estimasi parameternya tadi. Data tesnya atau new datanya itu adalah testing. Type-nya kita menggunakan kelas ya. Ini hasilnya ada 38 data. Kemudian ada, yang pertama itu 38 itu 1. Ini urutannya ya. Tadi kan kita ambil 10 secara random angka 1 sampai 50. Jadi data ke-38 itu dikategorikan 1, data atau baris ketiga atau pengamatan ketiga itu 1 dan seterusnya. Nah, dari sini sebenarnya kan kita juga punya yang asli ya, aktual. Itu tadi adalah yang predik. Nah, kita bisa membuat yang namanya confusion matrix. Nah, di confusion matrix itu kita bisa menghitung akurasinya. Rumus dari akurasinya itu seperti ini. Jadi, kalau false itu TN plus TP ya. Kemudian dibagi dengan total semuanya kalikan 100 itu untuk akurasi. Jadi, ini hanya confusion matrixnya. Sebenarnya untuk akurasi atau ketepatan klasifikasi itu bukan hanya pada akurasi saja. Ada juga yang lainnya, silakan kalian cari sendiri di bukunya. Ya. Kemudian, kita kalikan 100 sehingga nanti caranya yaitu kita tabelkan dulu. Sehingga kita punya, kita tabelkan atau kita cross-tabkan antara yang asli sama, ini untuk data training ya. Data training itu untuk yang training asli sama yang hasil fitting atau prediksi. Hasilnya seperti ini. Ini untuk yang untuk tes, untuk yang kemudian kita hitung nilai akurasi dari trainingnya. Kita hitung akurasinya ya. Ini akurasi data training 100%. Oleh karena itu, di sini kita tahu bahwa
pohon keputusan itu dia berhenti ketika semuanya sudah cocok. Oleh karena itu akurasinya adalah 100%. Kemudian bagaimana untuk testingnya? Ya, testingnya ini adalah yang asli, ini adalah yang prediksi. Kemudian ini adalah confusion matrixnya. Ya, dari sini kita jumlahkan atau buat akurasi. 4 tambah 5 itu 9, 9 total semuanya adalah 10. Oleh karena itu kalikan 100 adalah 90%. Jadi testingnya masih ada yang salah, yaitu 10%-nya akan salah. Seperti itu. Itu adalah kinerja dari pohon keputusan ditinjau dari data testing. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.